diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semuanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Oh Tuhan. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Shalom anak-anak, puji Tuhan. Om senang sekali kalau kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah Bible Study for Kids. Sebelum kita belajar firman Tuhan, ayo kita berdoa sama-sama dulu ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan urapi Om Guan Chun yang akan menerangkan dan juga anak-anak semua yang di rumah supaya firman Tuhan boleh masuk dalam hati kami, makin mengubah kami serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan anak-anak, hari ini judul firman Tuhan adalah Preach the Kingdom of God. Artinya beritakanlah kerajaan Allah. Om akan ambil dari Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6. Nanti anak-anak bisa membaca di rumah ya, membaca dengan teliti. Om akan ceritakan lewat gambar-gambar. Pada waktu itu, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan Tuhan memberikan tenaganya dan kuasanya. Sebab Tuhan akan mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan Tuhan memberikan kuasa supaya murid-murid bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dan juga mereka diberi otoritas untuk mengusir setan-setan, roh-roh jahat. Dan Tuhan berkata, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah dengan cuma-cuma. Tuhan juga memberikan banyak nasihat dan banyak petunjuk kepada 12 murid itu. Dan Tuhan juga berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lalu murid-murid mereka pergi. Dan mereka pergi ke desa-desa, ke kota-kota sambil memberitakan Injil. Dan juga banyak orang yang sakit didoakan dan orang sakit itu menjadi sembuh. Oh, luar biasa. Ada yang lumpuh bisa berjalan, ada yang buta bisa melihat kembali, ada yang kusta menjadi tahir. Oh, luar biasa. Sesudah itu, murid-murid kembali lagi dan mereka bertemu menceritakan kepada Yesus tentang pelayanan mereka yang luar biasa dan mereka bersukacita. Anak-anak, judul firman Tuhan adalah Preach the Kingdom of God. Artinya, beritakanlah kerajaan Allah. Ada 3 pokok yang akan Om sampaikan. Pokok yang pertama adalah dipanggil oleh Tuhan. Yang kedua adalah diperlengkapi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, diutus oleh Tuhan. Yang pertama adalah dipanggil. Ada 2 poin. Sebelum mereka dipanggil, Tuhan Yesus mendoakan siapa yang akan dipilih. Sebab ini adalah satu perkara yang penting. Yesus berdoa semalam-malaman, mungkin 12 jam, berdoa sepanjang malam, dan Yesus berdoa, bertanya kepada Bapa, siapa yang harus dipilih? Ada 12 orang. Mungkin setiap nama itu 1 jam, sehingga total menjadi 12 jam. Siapa-siapa yang dipilih. Dan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian pada siang harinya, Yesus memilih 12 murid yang sudah ditentukan oleh Bapa. Ini murid-murid dipanggil dan mereka diberi kesempatan. Kesempatan apa? Untuk berubah tabiatnya. Kita tahu murid-murid awalnya itu bukan orang yang sempurna, baik. Mereka banyak kekurangannya, mereka banyak kelemahannya. Contohnya, ada yang sombong, ada yang suka marah-marah, ada yang mencuri juga seperti Yudas. Oh, banyak sekali kekurangan mereka. Dan mereka juga orang yang takut. Mereka bukan orang yang terkenal, bukan orang yang hebat. Tapi mereka diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berubah tabiatnya. Dan Yesus juga memberi kesempatan untuk mereka belajar melayani. Sepanjang pelayanan Yesus, mereka terus berkumpul dengan Yesus dan mereka bisa melihat, oh caranya seperti ini berkhotbah, caranya ini mendoakan. Terus mereka belajar untuk melayani. Oh, luar biasa. Jadi mereka dipanggil, sebelumnya didoakan dan dipilih oleh Yesus.
Dan mereka diberi kesempatan untuk apa? Berubah tabiatnya. Dan diberi kesempatan untuk belajar melayani. Mengapa anak-anak? Yesus memilih 12 murid. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Artinya bahwa Yesus mengajak murid-murid itu menjadi kawan sekerja. Demikian juga Tuhan mengajak setiap kita, anak-anak, menjadi kawan sekerja. Jadi kita ini adalah kawan sekerja Allah untuk memberitakan kerajaan surga di muka bumi ini. Oh, luar biasa. Kalau ada satu orang yang kaya, kemudian mengajak kita untuk bekerja sama, wah, kita merasa bangga. Wah, kita merasa senang sekali karena kita bisa diajak kerjasama oleh satu orang yang terkenal. Apalagi Allah kita, Bapa kita yang baik, Raja di atas segala raja, mengajak kita untuk join kerjasama untuk melebarkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Oh, luar biasa. Ini satu kesempatan yang luar biasa yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada yang bertanya, Om, saya ini kan masih anak-anak. Tuhan juga akan memakai anak-anak. Bahkan bayi-bayi yang masih menyusu pun Tuhan juga bisa pakai. Jadi anak-anak yang masih menyusu, anak kecil, anak yang sudah besar, remaja, kaum muda, dewasa, bahkan sampai orang tua pun Tuhan mau supaya kita menjadi kawan sekerja Allah untuk memberitakan firman Tuhan. Mungkin anak-anak, Om, caranya seperti apa, Om? Nah, nanti akan kita teruskan ya. Jadi yang pertama, Tuhan memanggil murid-murid. Termasuk Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi kawan sekerja Allah. Dan sebelum kita diutus, Tuhan memperlengkapi. Seperti murid-murid tadi, diperlengkapi. Dengan apa? Diberi kuasa. Ini dikatakan diberi tenaga. Dalam bahasa Inggris adalah power. Artinya tenaga. Untuk berbuat satu mujizat, tanda-tanda heran. Seperti murid-murid ini, wah ini bisa membangkitkan orang mati. Dibangkitkan. Oh, luar biasa. Ada tanda-tanda heran. Ini adalah karena power, tenaga yang Tuhan berikan. Kemudian yang kedua, diberi kuasa. Dalam bahasa Inggris adalah authority. Artinya otoritas, kewenangan. Untuk apa? Untuk mengusir setan-setan, kuasa kegelapan, bahkan iblis sekalipun. Kita diberi kuasa. Oh, tanda-tanda heran akan menyertai kita. Luar biasa. Jadi, kita diperlengkapi dengan apa? Diberi tenaga atau power. Yang kedua, diberi kuasa atau authority atau otoritas kewenangan. Mengapa? Tuhan memperlengkapi kita. Karena pelayanan ini adalah satu peperangan yang dahsyat. Bukan hanya sekedar, melayani anak sekolah minggu. Oh, bukan anak-anak. Tapi ini adalah satu peperangan. Sebab kita tahu di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu udara, yaitu setan-setan kuasa kegelapan. Biarpun setan itu tidak nampak, tapi itu ada. Tapi jangan takut, sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia ini. Karena itu jangan takut anak-anak. Oh, aku takut setan, aku takut gelap. Jangan takut. Sebab apa? Sebab Yesus yang ada di dalam anak-anak itu lebih besar dari setan. Sebab kuasa setan, kepala iblis sudah dihancurkan. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan takut ada gelap, kemudian ada suara-suara apa. Usir saja. Dalam nama Tuhan Yesus, aku usir. Sebab mulut kita ada kuasa. Roh Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Setan-setan akan lari. Jangan takut anak-anak. Dan juga sesudah dipanggil, diperlengkapi, diutus anak-anak. Diutus adalah untuk melayani. Seperti murid-murid ini. Wah, mereka melayani. Sehingga jiwa-jiwa banyak yang percaya kepada Tuhan. Mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan mereka mau dibaptis.
ada banyak orang yang mau percaya, mereka bertobat, dan mereka dibaptis. Oh, luar biasa. Selain itu diutus untuk menyembuhkan. Sebab apa? Sebab banyak orang yang sakit juga. Dan Tuhan memberikan kuasanya. Jadi bukan hanya Yesus saja yang hebat. Tetapi kita pun, murid-murid itu juga diberi kuasa. Dan kita juga diberi kuasa untuk melakukan mujizat kesembuhan yang luar biasa. Jadi diutus. Ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dan untuk menyembuhkan. Mengapa? Sebab harga manusia, wah ini tidak ternilai anak-anak. Kita lihat ya di dalam Mazmur pasal 49 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Jiwa manusia terlalu berharga untuk diselamatkan oleh sekedar harta dunia. Seluruh harta benda yang ada di dunia ini tidak cukup untuk menyelamatkan barang satu jiwa pun untuk mencegahnya masuk neraka. Wah, ternyata harga satu jiwa ini luar biasa, tidak ternilai. Oleh karena itu tidak bisa ditembus dengan emas, dengan perak, dengan apapun juga. Jiwa manusia bisa ditebus oleh darah Yesus. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita diselamatkan. Bahkan dosa umat seluruh dunia ini. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan, dosanya diampuni, dan kemudian dia boleh diselamatkan. Oh, luar biasa. Jadi, jiwa manusia seharga darah Yesus. Anak-anak, kita lihat. Preach the kingdom of God. Artinya, beritakan kerajaan Allah. Kita tahu bahwa Yesus adalah putra Allah. Dia ada di sorga, ya. Putra Allah, Yesus, enak-enak di sorga. Tapi karena untuk menebus umat manusia, Yesus turun ke dunia, meninggalkan semua keilahiannya. Dia tinggalkan dan mengosongkan diri, turun ke dunia, jadi manusia. Tadinya Allah yang hebat, berkuasa, mulia, enak, tapi kemudian jadi manusia. Maka itu kita sebut putra manusia Yesus. Dan Yesus selama ada di muka bumi ini selama 33,5 tahun, istimewa 3,5 tahun dalam masa pelayanannya, Yesus memberitakan kerajaan Allah. Banyak mujizat, tanda-tanda heran, kuasanya begitu limpah, urapannya urapan tanpa batas. Dan Yesus dibantu oleh 12 orang murid. Dan 12 orang murid ini juga melihat, caranya seperti ini ya. Nah ini, ya kan? Jadi mereka belajar untuk memberitakan kerajaan Allah. Tapi Yesus ada batas waktunya. Yesus mati, kemudian Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga. Kembali lagi, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi Yesus itu adalah putra Allah. Dia adalah Allah. Sempat jadi manusia 33,5 tahun. Tapi kemudian kembali lagi ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, dia adalah Allah. Oleh karena itu kita sebut Tuhan Yesus Kristus. Kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Roh Kudus dicurahkan buat 120 orang yang sedang menantikan kuasa Tuhan. Nah ini ya, murid-murid penuh dengan Roh Kudus. Dan kemudian mereka memberitakan kerajaan Allah. Nah sama ya, kalau Yesus 3,5 tahun di muka bumi ini memberitakan kerajaan Allah, demikian juga murid-murid memberitakan kerajaan Allah. Oh luar biasa, kalau tadinya ada satu Yesus yang hebat luar biasa, sekarang ada banyak. Bukan hanya 12, ada 70, ada 500, bahkan ada 3.000, terus banyak murid-murid. Biarpun bukan orang terkenal, tapi mereka melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Oh, puji Tuhan. Dan seluruh Yerusalem itu banyak mujizat, kuasa kesembuhan. Terus melebar sampai ke Yudea,
terus meluas sampai ke Samaria, sampai ke Eropa, sampai ke Asia, sampai ke Afrika. Oh, luar biasa. Mereka memberitakan kerajaan Allah. Dan Injil terus diberitakan. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan, dan kemudian mereka bertobat, mereka dibaptiskan. Jadi anak-anak, preach the kingdom of God, memberitakan kerajaan surga. Ada 3 pokok. Pokok yang pertama, dipanggil. Yang kedua, diperlengkapi. Yang ketiga, diutus. Nah, dipanggil apa? Ini didoakan dan dipilih oleh Tuhan. Jadi tidak kemudian sembarang dan dipilih. Memang yang dipilih itu bukan orang yang sempurna, tapi Tuhan beri kesempatan supaya murid-murid itu bertobat, berubah karakternya. Dan mereka berubah jadi bagus, kecuali satu. Siapa? Yang suka mencuri itu. Ya, Yudas. Yudas tidak bertobat, sayang. Yudas sudah dipilih, tapi dia tidak memakai kesempatan ini. Dia tetap berbuat dosa dan akhirnya menjual Yesus. Kasihan, ya. Jadi anak-anak pastikan, anak-anak dipilih juga. Artinya Tuhan sudah tahu anak-anak akan dipakai oleh Tuhan dan diberi kesempatan oleh Tuhan. Dan sebelum anak-anak diutus, anak-anak diperlengkapi, diberi tenaga atau power untuk melakukan kesembuhan, dan juga diberi kuasa atau otoritas untuk mengusir setan-setan kuasa kegelapan. Dan yang ketiga, diutus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dan untuk menyembuhkan. Oh, puji Tuhan. Om senang sekali kalau Om boleh percaya kepada Tuhan, ya. Kalau tadinya Om belum percaya kepada Tuhan, tapi Om tahu Om dipanggil jauh sebelum Om lahir. Jauh sebelum dunia ini ada. Tuhan sudah tahu yang namanya Guan Jun satu kali akan dipanggil. Dan Tuhan memberi kesempatan kepada Om untuk berubah karakternya. Dan juga diberi kesempatan untuk melayani. Om juga bersyukur. Om juga diperlengkapi. Kenapa? Dengan kuasa Roh Kudus. Kita bisa berbahasa lidah dan juga Tuhan memberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Karena itu anak-anak jangan kemudian merasa, ya aku ini masih kecil, belum apa-apa, nanti aja kalau sudah besar. Oh, Om dulu pada waktu SMP anak-anak ya, itu baru bertobat. Tapi Tuhan memakai Om ya untuk mendoakan satu teman. Dan kemudian teman itu menjadi sembuh. Oh, luar biasa. Dan Tuhan juga memberikan kuasa, otoritas atas setan-setan. Ketika ada satu gangguan setan, ya, Om usir dalam nama Tuhan Yesus. Biarpun Om masih kecil, tapi kuasa Tuhan ada di dalam Om. Demikian juga anak-anak. Dan kita bisa diutus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Karena itu anak-anak jangan merasa, wah aku ini masih kecil. Tuhan mau pakai. Yang penting pastikan Yesus ada di dalam hati kita. Pastikan Roh Kudus ada di dalam kita. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Karena itu jangan takut, jangan minder. Apalagi di akhir zaman. Tuhan akan pakai semua orang. Ya, karena itu akan terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Termasuk anak-anak akan dipakai oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena itu preach the kingdom of God. Beritakan kerajaan Allah. Nanti anak-anak akan dipakai Tuhan. Jangan berpikir sesuatu yang terlalu hebat. Sederhana saja. Mungkin anak-anak ya rumahnya ya papa mama lagi bertengkar. Anak-anak bisa berdoa, Tuhan, papa mamaku lagi bertengkar. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, biar papa mama jadi rukun. Oh, kemudian papa mama jadi rukun. Tuhan itu hebat. Mungkin papa mama tidak punya uang untuk bayar listrik, bayar uang sekolah. Anak-anak bisa berdoa. Pak, ayo Pak, Ma, kita berdoa ya. Dan Tuhan akan menjawab, Tuhan akan berkati. Mungkin kemudian pekerjaan papa lesu, tidak ada pelanggan misalnya ya.
ada masalah di dalam kantornya, anak-anak bisa peluk papanya. Pak, ayo Pak, kita berdoa Pak. Nah, ketika anak-anak berdoa, oh luar biasa, papanya diberkati. Mungkin juga ada kakek nenek yang lagi sakit mungkin. Aduh, sakit. Anak-anak datang. Kong, ayo Kong, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Atau sama neneknya, Mak, ayo Mak, kita berdoa ya. Anak-anak tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menyembuhkan engkong, Tuhan yang menyembuhkan emak. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, yang menyembuhkan siapa? Yesus. Luar biasa ya. Anak-anak bisa dipakai Tuhan sederhana ya. Tidak perlu kemudian berpikir, wah nanti satu kali kemudian saya berkhotbah di gereja. Ya, Tuhan akan pakai. Tapi sekarang kita mulai dari hal-hal yang kecil ya. Papa mama itu di rumah. Kemudian ada kakak atau adik yang kemudian nilainya jelek terus. Waduh, bagaimana ya? Berdoa. Ayo Kak, kita berdoa ya. Tuhan bisa memberikan hikmat yang luar biasa. Atau adiknya mengalami kesulitan. Ayo Dek, aku ajari. Tapi sebelumnya kita berdoa lebih dulu ya. Oh, kita berdoa. Tuhan Yesus berikan hikmat akal budi. Nilainya dapat bagus. Sederhana ya. Kakak adik, kemudian papa mama, kakek nenek. Oh, kita bisa menjadi berkat. Mungkin di sekolah ya ada teman satu bangku ya. Sedih, susah. Kenapa, John? Kamu kok susah? Iya, papa mamaku ini loh, ya bertengkar terus. Ya, kamu bisa mengatakan, ayo kita berdoa ya. Kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa. Dan kemudian ketika waktu istirahat, ajak berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk temanku ini yang mengalami sedih, susah karena papa mamanya bertengkar. Kami berdoa ya Tuhan supaya papa mamanya boleh akor kembali, boleh rukun, boleh harmonis. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh, luar biasa. Ternyata papa mamanya bisa harmonis lagi. Percayalah, bukan kita yang bekerja, tapi Yesus bekerja. Praktekkan. Kita hanya melakukan bagiannya kita. Yesus akan melakukan bagiannya. Dan terjadi kebangunan rohani. Hatinya anak bisa bergelora. Oh, bisa sukacita. Berapa kali ketika temannya Om susah, Om tolong ya. Om beri kata-kata yang menguatkan. Oh, hatinya jadi sukacita. Mukanya jadi cerah. Tadinya cemberut seperti kates. Tapi kemudian lebar seperti semangka. Wah, dia senang. Tuhan tolong anak-anak. Ya, berapa banyak yang sakit, yang susah, yang dalam kesulitan, di dalam kekurangan, kecepit. Nah, anak-anak, kita bisa doakan. Ternyata banyak sekali. Anak-anak, percayalah. Firman Tuhan ini jadi. Kalau anak-anak praktekkan, maka kuasa Roh Kudus akan bekerja. Jadi, anak-anak, selain murid-murid, kita lihat. Murid-murid kan juga satu kali akan mati. Dan dilanjutkan oleh siapa? Oleh kita semua. Untuk apa? Memberitakan kerajaan Allah. Sampai Yesus datang kembali. Oh, luar biasa. Dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kalau anak-anak menjadi berkat buat teman-teman, maka anak-anak juga diberkati oleh Tuhan. Sekolahnya, kesehatannya, keuangannya, Tuhan akan berkati. Hati kita bisa bergelora. Oh, luar biasa. Anak-anak, Om ajak ya, baca dalam Markus 16 ayat 15 sampai 20. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara
dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat 19, sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Oh, luar biasa. Anak-anak, bagian kita adalah taat. Tuhan mengatakan untuk melayani Tuhan. Yang sederhana saja, maka Tuhan akan meneguhkan dengan tanda-tanda yang heran. Bagian kita adalah mendoakan teman kita. Bagiannya Tuhan akan menjawab doa itu. Bagian kita adalah menghibur papa mama, mendoakan. Maka bagiannya Tuhan akan bekerja. Bagian kita adalah mendoakan kakek nenek kita yang sakit. Maka bagian Tuhan menyembuhkan. Oh, luar biasa. Anak-anak, ini firman Tuhan bukan hanya sebatas di otak, tapi masuk dalam hati kami dan merubah hidup kita. Oh, luar biasa. Anak-anak, kita akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Mari anak-anak, kita akan berdoa bersama-sama ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh belajar preach the kingdom of God, memberitakan kerajaan Allah. Kami Tuhan bukan hanya secara teori, tapi kami mau praktekkan. Ketika di rumah ya Tuhan, kami boleh menjadi berkat buat papa mama, buat kakak, buat adik. Ketika di sekolah Tuhan, buat teman-teman kami Tuhan, kami boleh jadi berkat. Dimanapun juga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak semua. Mungkin ada yang sakit, Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan. Mungkin ada yang kurang hikmat Tuhan, Tuhan berikan kepandaian, kecerdasan, sehingga nilai-nilainya bisa dapat bagus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kami semuanya, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.